Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang perilaku asertif. Ada beberapa definisi perilaku asertif menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Alberti dan Emmons tahun 2017. Yang kedua, menurut Ratus dan Nevitt tahun 1977. Yang pertama yaitu menurut Alberti dan Emmons tahun 2017, ia menyatakan bahwa perilaku asertif merupakan sikap seseorang dalam mengekspresikan diri dengan langsung, tegas, positif, serta bertindak secara persisten sehingga menunjukkan adanya kesetaraan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, menurut Ratus dan Nevitt tahun 1977, ia menyatakan bahwa perilaku asertif merupakan seseorang berperilaku dengan menampilkan apa yang ia rasakan dan pikirannya secara terbuka dan jujur, mempertahankan haknya dan mampu menolak permintaan yang tidak seharus miliknya. Jadi, dari kedua pernyataan dari beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku asertif sebagai pengekspresian pikiran dan perasaan secara langsung, positif, terbuka, jujur, dan apa yang sesuai dengan kondisi dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain dengan tetap menjaga hak dirinya sendiri sehingga tidak menyakiti orang lain. Bentuk-bentuk perilaku asertif. Bentuk-bentuk perilaku asertif dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama, meminta bantuan, yaitu kemampuan individu untuk meminta bantuan serta bertanya kepada orang lain secara langsung dengan penjelasan yang begitu singkat dan jelas. Yang kedua, menolak permintaan, yaitu kemampuan untuk menolak sesuatu dengan cara yang sesuai. Individu yang asertif mampu untuk menolak permintaan dengan penjelasan yang begitu singkat. Yang ketiga, menyatakan ketidaksetujuan orang lain. Kemampuan individu untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan cara yang sesuai. Yang keempat, berbicara dengan asertif, yaitu individu menyatakan pendapat atau mengekspresikan perasaan secara terbuka dan jujur. Yang kelima, memberikan pujian. Kemampuan individu memberikan pujian kepada orang lain sesuai dengan apa yang ia rasakan. Memberikan pujian merupakan salah satu bentuk dari asertif yang lebih mudah dan menyenangkan. Pujian kepada orang lain sesuai dengan kondisi dan cara yang tepat. Yang keenam yaitu menerima pujian, yaitu kemampuan untuk menerima dan menghargai pujian dari orang lain dengan tulus. Yang ketujuh, mempertahankan kontak mata, yaitu kemampuan individu untuk menatap lawan bicara. Yang kedelapan, menyapa dan memberi salam, yaitu individu mampu untuk menyapa serta memberi salam kepada orang yang pertama kali ia temui, serta usaha untuk memulai satu pembicaraan. Yang kesembilan, memberikan keluhan, yaitu kemampuan individu untuk memberikan keluhan dengan cara yang sesuai. Individu yang asertif mampu memberikan keluhan secara spesifik dan konkret. Memberikan keluhan ialah cara perilaku yang berorientasi pada tujuan yang dimaksud untuk mengubah pikiran orang lain sehingga kesalahan dapat diperbaiki dan kemungkinan tidak akan terulang lagi. Yang terakhir yaitu yang ke-10, menerima keluhan, yaitu individu yang asertif akan menerima dan mengakui kesalahannya, tetapi tidak akan menerima keluhan yang membuat dirinya merasa tidak adil. Selanjutnya, komponen asertivitas. Komponen asertivitas juga terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama, kontak mata. Yang kedua, postur tubuh. Yang ketiga, jarak, kontak, dan fisik. Yang keempat, isyarat. Yang kelima, ekspresi wajah. Yang keenam, nada, perubahan, dan volume suara. Yang ketujuh, kelancaran. 8, pengaturan waktu. 9, mendengarkan. 10, isi. Selanjutnya yaitu menurut Fensterheim dan Bjork tahun 1980, orang yang berperilaku asertif akan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama,
merasa bebas untuk mengungkapkan emosi yang dirasakan melalui kata dan tindakan. Misalnya, inilah saya, inilah yang saya rasakan, dan inilah yang saya inginkan. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang baru dikenal, baik dengan orang yang tidak dikenal, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Dalam berkomunikasi relatif terbuka, jujur, dan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan yang dihormati sendiri. Maksudnya, karena sadar bahwa ia tidak dapat selalu menang. Ia menerima keterbatasan, namun ia berusaha untuk menutupi dengan mencoba mengembangkan, selalu belajar dari lingkungan sekitar. Yang keempat, mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup. Karena orang yang asertif cenderung mengejar apa yang dia inginkan dan berusaha agar selalu itu terjadi, serta sadar akan dirinya bahwa ia tidak akan selalu menang. Maka ia akan menerima keterbatasannya. Akan tetapi, ia selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dengan usaha yang sebaik-baiknya. Orang yang tidak asertif selalu menunggu terjadinya sesuatu. Selanjutnya yaitu dampak positif dari asertif dan dampak negatif tidak asertif. Yang pertama, dampak positif asertif, yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, meningkatkan harga diri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, membantu dalam mempertahankan hak tanpa harus bersifat agresif. Yang keempat, membantu individu dalam menghadapi lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari tidak asertif. 1. Meningkatnya perilaku seksual pranikah. Perempuan yang menjadi korban seksual dan remaja yang menjadi korban bullying memiliki permasalahan dengan kurangnya asertivitas. Yang kedua, individu yang tidak asertivitas berfungsi secara pasif, bahkan cenderung untuk menjadi korban. Yang ketiga, rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi internal. Yang keempat, dapat melemahkan kemampuan dan potensi. Penurunan bakat bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis, tetapi juga. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Silakan. Apa maksud dari asertif dan kenapa asertif penting bagi kehidupan remaja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lila. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perilaku asertif? Perilaku asertif dapat diartikan sebagai pengekspresian pikiran, perasaan secara terbuka, langsung, tegas, jujur, positif, dan apa adanya sesuai dengan kondisi, tanpa adanya paksaan, dengan tetap menjaga hak diri sendiri tanpa melukai hati orang lain. Yang kedua, mengapa perilaku asertif penting bagi generasi muda saat sekarang ini? Karena perilaku asertif tersebut dapat menjaga dirinya tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama. Apakah saudari Dila telah mengerti dengan penjelasan saya? Ya, saya sangat mengerti dengan penjelasan yang diberikan Anda. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam